Shalom saudara semua dimanapun Anda berada yang tentunya menyaksikan channel saya. Puji Tuhan, hari ini gimana kabar Anda? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja tanpa kekurangan sesuatu apapun, tentunya dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini saya hanya ingin sharing-sharing aja, tidak terlalu formal, dan tetapi tentunya ada hubungannya mengikat dengan Alkitab. Dan puji Tuhan, selama 5-10 menit ke depan saya ingin berinteraksi pada saudara, dan kiranya renungan ini, sharing kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke saudara sekalian, saya mendapatkan banyak WA dan banyak mendapatkan inbox dari messenger atau dari SMS tentunya. Dan puji Tuhan, ada yang mengatakan di satu YouTube itu mengatakan tidak semua orang Kristen itu masuk surga. Ya, saya katakan emang betul, tidak semua orang Kristen. Maaf, tetapi di sini yang masuk surga bukan agama. Baik itu Kristen ataupun tidak Kristen, itu masuk surga atau tidak masuk surga itu tidak tergantung agama. Jadi saudara sekalian, untuk tidak disalahgunakan atau dimelencengkan oleh pengajaran-pengajaran yang terlalu menyesatkan, saudara harus mengerti. Sekarang begini, dalam firman Tuhan dikatakan dalam Wahyu, tidak ada yang dikatakan oh nanti orang Kristen yang akan masuk surga, oh orang ini akan masuk surga. Enggak, no. Tetapi begini, orang yang hanya melakukan kehendak Bapa aja, ya kan, yang menuruti perintah kebenaran firman Tuhan, dia yang akan tentunya akan masuk surga. Bukan masuk surga, tetapi semua itu kita menghadapi sidang pengadilan dulu, yaitu bersama siapa? Bersama Yesus. Kita akan diadili, dan kita di situ akan dibuka apakah nama kita tercantum dalam kitab kehidupan atau tidak. Dan dari situlah, kalau kita tercatat dalam kitab kehidupan, kita akan baru masuk ke dalam perjamuan kudus bersama mempelai, dan kita mempelai wanitanya. Kita tentu aja sudah pasti akan berada di surga. Dan tidak semua penjudi aja, pemabok itu bisa dikatakan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ciri-ciri orang yang penjudi, pemabok atau gimana, kecuali dia benar-benar bertobat, ya kan. Pertobatan itu akan menjadi satu pertimbangan, tetapi dosa adalah tetap dosa, di mana setiap perbuatannya itu akan diadili oleh Yesus. Di sana akan ada hukuman yang setimpal dengan dia. Jadi saudara sekalian, kita tidak bisa menghakimi. Kita sebagai manusia nggak bisa menghakimi. Oh kamu masuk surga, oh kamu masuk neraka, oh ini nggak, no. Yang menjadi hakim sudah jelas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada yang lain. Ya, jangan salah katakan. Dan pada perikop ini saya juga ingin memberikan satu sharing renungan, di mana kita harus tahu maksud dalam Mazmur 91 itu apa sih. Banyak mengatakan penyakit sapar itu udah mendunia, ya kan, sudah mendunia. Jadi kita bukannya hanya cacar atau apa, atau campak atau apa, enggak, tetapi ini sudah global, ya kan. Nah, ciri-cirinya di sini adalah Tuhan memberikan tanda-tanda. Sebetulnya kita kalau semuanya peka, tanda-tanda di langit dan di bumi ini sudah ada. Tapi manusia terkadang sering bersikap masa bodoh, bersikap ini. Banyak para hamba Tuhan yang di YouTube, yang khotbah di gereja itu sudah gembar-gembar, tetapi kitanya kurang peka, atau hanya cuma nyari sensasi belaka. Tetapi saudara, kalau kita benar-benar merenungkan, peka, ya kan, disinilah, ya kan, Tuhan memberikan tanda-tanda ini yang terakhir. Penyakit sapar ini sudah mendunia, kelaparan ada di mana-mana, dan semua orang akan mencintai diri sendiri, dan orang akan saling membunuh demi untuk bertahan hidup. Ingat saudara sekalian, ini udah akhir zaman. Kita tinggal tunggu detik-detik Tuhan Yesus hadir kedua kali, ya kan. Ini bukan soal agama, tetapi di sini adalah Tuhan menggenapi janjinya, ya kan, dalam firman Tuhan.
Nah, semuanya itu kalau kita benar-benar peka, kalau kita benar-benar mau menyadari akan kesalahan kita pribadi lepas pribadi, kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan, kita mau berdoa dan berjaga-jaga selalu, dan kita peduli kepada sesama, dan kita melakukan apa yang sudah menjadi ketetapan firman Allah, niscaya kita pasti akan diselamatkan. Keselamatan itu bukan barang murahan. Kematian Yesus di atas kayu salib itu harus kita apresiasikan dan harus kita jaga. Jangan sampai kita abaikan begitu aja. Saudaraku, yuk kita sama-sama bergandengan tangan, kita berdoa dan berjaga-jaga selalu, baik dalam keluarga, teman, bisnis, rekan, atau siapapun juga, ya kan? Kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita peduli dengan sekitar. Ingat, peduli dengan sekitar bukan cari pencitraan ya, tetapi kita harus sesuai dengan ketetapan firman Allah. Saudara sekalian, kiranya sampai di sini sharing saya pada hari ini, dan kita berjumpa kembali tentunya di channel saya yang berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.